bertemu dengan adik-adik semua hari ini. Bertemu lagi sama Kak Ezra. Pada ingat kan adik-adik? Kakak percaya adik-adik semua hari ini pasti penuh sukacita, penuh semangat. Karena kita mau memuji nama Tuhan, mau bertemu dengan Tuhan, dan mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Ya, sekarang kakak mau ajak adik-adik untuk yuk bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi lagu Halo Hello Hola. Adik-adik tahu lagunya kan? Yuk kita nyanyi lagu ini dengan penuh sukacita dan dengan penuh semangat. Ya adik-adik, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu, yuk adik-adik kita berdoa terlebih dulu. Adik-adik lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat kesehatan yang Tuhan terus berikan pada kami dan keluarga kami. Tuhan, kami sebentar mau ibadah sekolah minggu. Tuhan yang sertai kami dari awal ibadah sampai akhirnya. Tuhan yang berkati kami bisa duduk tenang, memuji nama Tuhan, dan mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Bukakan hati kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, kakak mau tanya nih, siapa yang di sini sayang banget sama Tuhan Yesus? Sayang sekali, siapa? Ayo angkat tangan. Ya, kakak percaya adik-adik semua di sini sayang sekali sama Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah terlebih dulu sayang dan cinta kita semua. Tuhan Yesus terlebih dulu mau mengampuni kita dan selalu melindungi kita. Nah, kakak mau ajak adik-adik untuk berdiri lagi. Kita mau nyanyi lagu I Love You Jesus. Tahu lagunya kan? Yuk nyanyi lagu ini dengan penuh sukacita dan dengan penuh semangat.
adik-adik, karena kita semua sudah merasakan cinta kasih Tuhan yang begitu besar pada kita, jadi kita semua harus hidup dengan penuh kasih, hidup rukun dan saling mengasihi dengan semua, dengan sesama, dengan keluarga, papa, mama, kakak, adik, teman-teman, dan sesama semuanya. Ya adik-adik, yuk adik-adik, kakak mau ajak adik-adik untuk kita nyanyi lagu Rukun Cinta Satu Sama Lain. Adik-adik pasti tahu lagunya nih. Yuk kita nyanyi lagu ini dengan penuh semangat. Ya adik-adik, sebentar lagi kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Nisha. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kakak mau ajak adik-adik untuk nyanyi lagu Yesus sayang padaku. Yuk kita nyanyi lagu ini dengan sungguh-sungguh dan dengan semangat. Adik-adik, berjumpa lagi dengan Kamisha di Sekolah Minggu Online hari ini. Mari adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Yuk, semuanya lipat tangan dan tutup mata ya. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan karena kami sudah Tuhan berikan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong kami supaya kami dapat duduk diam mendengarkan firman dengan baik dan dapat mengerti dan dapat melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, apakah kalian tahu gambar apakah ini?
betul, gambar hati. Biasanya hati itu melambangkan apa ya? Bisa melambangkan cinta, kasih sayang, ketulusan, kebaikan. Apakah saat ini adik-adik merasa dikasihi? Tentu saja ya, adik-adik pasti dikasihi oleh papa, oleh mama, cici, koko, dede, opa, oma, bahkan teman-teman. Kakak juga mengasihi adik-adik, terlebih lagi Tuhan Yesus. Yang minggu lalu kita dengar ceritanya bahwa Tuhan Yesus rela mati di kayu salib untuk menebus semua dosa-dosa kita. Telepon kakak bunyi adik-adik. Sebentar ya. Ada yang ngajak video call nih. Siapa ya? Oh, ternyata si Lebo adik-adik. Hai Lebo. Selamat hari Minggu. Ada apa nih kamu nelpon pagi-pagi? Kak, gawat kak. Duh, gimana nih kak? Lebo takut kak. Takut kenapa Lebo? Ayo pelan-pelan ceritanya. Itu kak, jadi Lebo itu kemarin dapat nilai ulangan matematika. Jelek deh kak nilainya. Lebo dapat 50 kak. Kok bisa? Emangnya ulangannya susah? Itu kak, kemarin Lebo lagi seru sama temen Lebo main Mobile Legend loh kak. Jadi Lebo lupa besoknya ada ulangan. Lebo belum belajar. Makanya Lebo, kalau main ingat waktu. Waktunya belajar tetap harus belajar. Iya kak, maafin Lebo ya kak. Kak, tapi jangan bilang-bilang mama Lebo ya. Kemarin Lebo bohong ke mama. Lebo bilang bisa ngerjain ulangannya dan dapat nilai 80. Tapi sebentar lagi Lebo terima rapor kak. Gimana nih kak? Lebo takut ketahuan. Lebo tahu kan, berkata bohong itu adalah perbuatan jahat. Kamu tidak boleh seperti itu, Lebo. Lebih baik sekarang kamu jujur kepada mama. Dan berjanjilah kamu tidak akan mengulanginya lagi. Kakak yakin pasti mama memaafkan kamu. Itu ya kak. Ya udah nih kalau gitu. Lebo coba bilang ke mama ya kak. Lebo menyesal kak. Lebo janji tidak akan mengulanginya lagi. Nah gitu dong, itu baru namanya anak Tuhan. Sekarang kakak mau cerita nih. Lebo mau ikut mendengarkan juga nggak? Mau dong kak. Oke. Begini ceritanya adik-adik. Pada waktu itu hari sudah hampir malam. Bapak Petrus dan murid-murid Tuhan Yesus yang lain tiba di pantai Danau Galilea. Mereka pergi ke sana dari Yerusalem karena Tuhan Yesus sudah mengatakan bahwa mereka akan bertemu dengan Tuhan Yesus di sana. Tapi di mana ya Tuhan Yesus? Dia belum ada di sana. Kemudian Bapak Petrus berpikir untuk pergi menangkap ikan. Aku mau pergi menangkap ikan malam ini, katanya. Kami juga ikut, kata murid-murid yang lain.
Mereka semua naik ke atas perahu untuk menangkap ikan di tengah danau. Malam pun berlalu adik-adik, tapi tidak ada satupun ikan yang mereka tangkap. Ketika hari mulai siang, tiba-tiba dari kejauhan mereka melihat ada seseorang berdiri di tepi pantai. Dia memanggil mereka. "Apakah kamu sudah mendapatkan ikan?" Mereka pun menjawab, belum satupun." Tapi orang itu berkata lagi adik-adik, "Lemparkanlah jalamu ke sebelah kanan perahu, dan kamu akan mendapatkannya." Mereka segera melemparkan jalannya ke sebelah kanan perahu, seperti yang dikatakan orang itu. Kemudian mereka tarik jalannya. Jala itu terasa sangat berat. Ternyata jalannya penuh dengan banyak sekali ikan. Salah satu murid Tuhan Yesus berkata, "Petrus, itu Tuhan Yesus." Ketika Bapak Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan Yesus, ia langsung memakai bajunya adik-adik. Lalu ia melompat ke danau. Ia berenang ke tepi pantai untuk menemui Tuhan Yesus. Murid-murid yang lain segera menyusul dengan perahu sambil menarik jala yang penuh dengan ikan itu. Sesampainya di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ada ikan dan roti. Kata Tuhan Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Bapak Petrus kembali ke perahu untuk mengambil beberapa ekor ikan. Mereka pun duduk dan makan bersama. Setelah selesai sarapan, Tuhan Yesus mendekati Bapak Petrus dan bertanya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Bapak Petrus menjawab, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kemudian Tuhan Yesus berkata, "Gembalakanlah domba-dombaku." Lalu Tuhan Yesus bertanya lagi untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Bapak Petrus kembali menjawab, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Tuhan Yesus pun berkata, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kemudian Tuhan Yesus kembali lagi bertanya adik-adik untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Bapak Petrus sangat sedih adik-adik, karena Tuhan Yesus bertanya 3 kali berturut-turut dengan pertanyaan yang sama. Apakah Tuhan Yesus tidak mempercayainya? Ia pun lalu menjawab, "Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Tuhan Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Adik-adik, melalui cerita ini kita tahu bahwa Tuhan Yesus mengampuni dosa Bapak Petrus dan Tuhan Yesus tetap mengasihinya. Apakah adik-adik ingat apa yang dilakukan Bapak Petrus sebelum peristiwa Tuhan Yesus disalib? Ya, Bapak Petrus menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali adik-adik. Bapak Petrus sadar bahwa ia adalah orang berdosa. Namun Tuhan Yesus membuat ia layak. Bahkan Tuhan Yesus memberikan tugas yang baru yang tidak mudah kepadanya. Tuhan Yesus ingin Bapak Petrus menggembalakan domba-dombanya. Bapak Petrus sangat bahagia menerima tugas itu. Ia mau menjadi gembala yang baik seperti Tuhan Yesus. Ia mau selalu mengasihi Tuhan seperti Tuhan Yesus telah mengasihinya. Begitu juga dengan kita adik-adik. Walaupun dalam keseharian kita ada perbuatan kita ataupun perkataan kita yang tidak menyenangkan hati Tuhan, Tuhan Yesus tetap mau mengampuni kita karena Ia sangat mengasihi kita.
Maukah adik-adik juga menunjukkan kasih adik-adik kepada Tuhan? Kakak yakin adik-adik mau dan mampu. Seperti Bapak Petrus yang menerima tugas baru dari Tuhan Yesus, kita juga memiliki tugas yang Tuhan berikan melalui papa dan mama kita. Oleh karena itu, taatilah perkataan papa dan mama, dan jangan takut untuk menerima tugas yang sulit. Karena Tuhan pasti memberikan kita kemampuan untuk melakukannya. Taat kepada papa dan mama juga merupakan salah satu bentuk kasih kita kepada Tuhan Yesus. Sampai di sini cerita kakak hari ini adik-adik. Sekarang saatnya kita menghafalkan ayat hafalan. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Yohanes 21 ayat 17c. Bunyinya demikian. Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Gampang ya adik-adik? Kita ulang satu kali lagi ya. Yohanes 21 ayat 17c. Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Adik-adik dapat menghafalkan ayatnya dan mengirimkan video ayat hafalan ke grup kelas masing-masing. Sekarang kita mau menyatakan syukur kita kepada Tuhan dengan memberikan persembahan. Adik-adik dapat meminta tolong kepada papa atau mama untuk memberikan persembahan melalui transfer ke rekening gereja yang ada di bawah ini. Ibadah kita hari ini sudah selesai adik-adik. Mari kita tutup ibadah hari ini dengan berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur sampai saat ini kami bisa memberikan persembahan kepada Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan mau tolong supaya persembahan ini supaya bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang membutuhkan. Tuhan, kami juga bersyukur karena kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, tolong kami supaya kami dapat terus menyatakan kasih kami kepadamu melalui setiap perbuatan dan tingkah laku kami serta perkataan kami. Tuhan, tolong supaya kami dapat selalu menaati papa dan mama, dan kami juga bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang baik yang sesuai dengan firman Tuhan. Sekarang kami sudah selesai ibadah dan kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Tuhan yang tolong supaya kami dapat mengerjakannya dengan baik. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa di sekolah minggu online minggu depan adik-adik. Dadah. Tuhan Yesus memberkati.